Gue juga baru tahu ya, ternyata Bestiality ini dari tahun 90-an. Set tahun 9 berapa? Pas ke tok itu Bestiality-nya ya 97. 97 ya? Tapi buat ke besarnya ya alhamdulillah pas Bestiality kayak begini alhamdulillah nih bro ya, bukannya ini. Priuk sampai apa? Dibawa kemana? Boston. Widih, serius nih. Iya, wallahi. Waktu zaman lu karena Bestiality ini openingnya band Dead Before Dishonor. Kalau sebenarnya anarko dan anarkis mereka pun sebenarnya dituangin buat pemerintah sih sebenarnya gitu, karena emang dari dulu yang kacau sebenarnya otaknya maaf nih ya, jangan diborgol nih gua pemerintah. Kasarnya emang yang dari dulu sebenarnya yang kacau sebenarnya itu emang otak-otak pemerintah lah ya. Yes, halo teman-teman Norkid semuanya kembali hadir. Gimana teman-teman semuanya, sehat ya? Alhamdulillah, semoga sehat ya di masa pandemi ini, tetap pada sehat walafiat. Apa tuh kena cacar monyet. Monkeypox. Kacau tuh ya, penyakit baru. Norkid selalu mendoakan ya teman-teman semuanya yang lagi kena musibah tetap stay gitu, tetap sabar, yang lagi aman-aman juga tetap bersyukur dan intinya tetap rayakan hidup kalian. Ya kita langsung aja nih, kita mau kenalan dulu salah satu bintang tamu kita nih. Benar. Suatu kehormatan lah kita bisa ngundang beliau lah ya. Iya. Ya salah satu inilah toko musik di Priuk di Jakarta Utara yang besar. Ada toko agama, toko ya, toko musik ya. Iya. Sekelas Roma Irama. Tukang jual senar toko musik. Dulu waktu zaman gue masih sekolah nih, gue seneng banget dengerin dia. Pokoknya buat teman-teman semua nih yang dulu pernah ikutan, pernah denger nih, dulu pasti kenal banget. Gue kasih ciri-cirinya nih. Dulu gue inget banget Nyong, salah satu dari itu kayak sambil gini kan. Sambil beat down dulu. Yuk kota lihat kok. Anjir. Bestiality teman-teman. Sip, mantep. Tepuk tangan lu buat Bestiality nih. Assalamualaikum. Salam bang. Langsung aja kali perkenalin diri ya. Langsung terangsang udah. Om Emin, sehat Om Emin? Alhamdulillah. Emin sehat Om. Alhamdulillah. Nyom, nih teman-teman gue sama teman-teman Orchid sih mau ngobrol-ngobrol nih, ajak ngobrol lo selaku founder Bestiality lah bisa dibilang kan, dan lu kan punya banyak cerita tentang Bestiality, dan Bestiality ini punya genre yang menarik lah bahasanya, yaitu hardcore gitu. Nggak pada umumnya gitu, yang umumnya kan pada pop ya, rock segala macam. Ngomongin hardcore nih. Hardcore juga kan kita harus lurusin dulu nih. Bener nih, hardcore-nya apa sih ya? Bener. Hardcore yang sering pakai VPN. Betul. Apa hardcore yang mana gitu? Musik ya kan? Ada hard apalagi itu banyak bang. Kita nggak mungkin dong bahas itu. Tadi benar. Kita udah bilang Tomus nih, toko musik. Iya benar. Ini hardcore musik nih. Musik lah pasti. Gue sendiri sih rada bingung ya, hardcore gitu kan, apa itu dua kata yang digabungin atau satu kata atau satu istilah, atau memang ada genre musiknya gitu kan. Boleh lah gitu kalau nih ada cerita nih ya. Iya, ceritanya singkat lah. Kalau misalnya dipisahin untuk per kalimat jadi dua kalimat hard dan sama core itu untuk hardcore yang di musik nih ya. Asalnya untuk yang jadi prinsip hidup apa segala macam itu nggak bisa dipisahin ya, hardcore itu hardcore gitu kasarnya. Sebenarnya sih karakter orang apa prinsip orang lebih ke laki, soalnya lu lihat lebih banyak pelakunya ini orang-orangnya gitu yang ada di dalam hardcore ini laki gitu kasarnya. Sebenarnya prinsip gimana pembentukan diri gitu, pembentukan diri dalam pergaulan ranah kecilnya ya, pergaulan dalam keluarga sampai ke ranah tongkrongan lah ya. Gimana caranya lu bisa kebentuk sebagai hardcore kit ini, gimana sebenarnya intinya kalau aneh pribadi ya untuk lihat semuanya positif gitu. Semuanya ngarah-ngarah yang ke positif sebenarnya hardcore itu. Kalau dibilang genre itu, musik enggak deh. Enggak tuh bang. Enggak. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya dilihat itu
hardcore ini kalau untuk musikalitas di punk pun ada juga sebagian personal punk bilang bahwa punk pun bukan genre musik, tapi pergerakan. Pergerakan gitu. ya. Idealis nih ya. Pergerakan ya. Si musiknya ini media mereka untuk bergerak menyampaikan. Itu Bang, sebenarnya. yang anarko-anarkisme itu lah ya. Kasarnya. Sebenarnya anarko dan anarkis mereka pun sebenarnya dituangin buat pemerintah sih sebenarnya gitu, karena emang dari dulu yang kacau sebenarnya otaknya maaf ya jangan diborgol nih gua pemerintah. Kasarnya emang yang dari dulu sebenarnya yang kacau sebenarnya itu emang otak-otak pemerintah lah ya. Kasarnya mereka jadi pemerintahnya yang di sana. Betul. kan emang apa? Ini apa Wakanda Bang, Wakanda. Tetap kasarnya kalau kita ikut arah mata angin apa kiblatnya ya, kiblatnya untuk musik-musik yang jenis-jenis kayak gini, movement kayak gini, tetap Amerika, Eropa ke sana gitu kan kasarnya, karena untuk ranah ke sini. Jadi ya emang timbulnya zaman-zamannya di sana gitu. Di Amerika kayak keluarnya mereka Bad Brains apa segala, ini cuma beberapa aja yang aneh-aneh kutip ya. Kalau misalnya disebut dari kayak band-band Los Angeles, band-band Eropa, band-band Amerika, itu banyak gitu. Kita nggak cukup mungkin waktu apa segala macam. Yang penting hardcore ini apa gitu ya. Nah, iya. Ini jadi dengan nama band. Iya, nama band kan. sebutan nama band. Paling yang besar aja lah, yang besar. Yang mungkin ngiblat apa Indonesia nih kayak ngiblat ke mereka gitu. Kayak Bad Brain, Youth of Today, terus si Toydos. Mungkin yang hardcore mengenal hardcore sekarang yang model sekarang, yang model banyak hardcore yang lebih ke down tempo apa segala macam untuk musiknya ya. Mungkin dia nggak suka juga ngedengar hardcore model Bad Brains yang vokalnya nggak seperti Hatebreed, nggak seperti Lionheart, nggak seperti Pay No Respect gitu kasarnya gitu. Jadi misalnya dilihat dari situ, mereka sebenarnya musik ini bisa dilihat dari liriknya mereka gitu. Pangnya mereka apa segala macam, pemberontakannya mereka, karena zamannya mereka keluar dari zamannya paham hedonis apa segala macam, mereka yang lebih suka hura-hura di dalam rumah karena mereka anak-anaknya orang berduit apa segala macam. Sedangkan kayak pang-pangnya ini nih orang-orang pergerakan lebih disebut underground itu, bawah tanahnya itu nggak sebenarnya kayak tikus benar-benar di bawah tanah segala macam, enggak, tapi pergerakan mereka lebih ke anti kemapanan, lorong-lorong, garasi gitu. Siapa yang bisa nyediain studio apa, siapa yang bisa nyediain garasi mobil apa segala macam buat ada halaman buat disediain ini, ya udah sediain, kita di situ gempur lah make. Sebenarnya kayak orasi, kayak bomber ya, kayak pemahaman gue bomber graffiti apa segala macam. Sebenarnya kan kalau kayak dulu pun kenapa di situ bomber salah satu elemen hip hop ada bomber di artnya ya. Di artnya itu sebenarnya kan kita kalau sekarang lebih ke seninya lebih bagus-bagus tulisan. Gitu. Mungkin ya. Nah, kalau kasarnya di situ kan penyampaiannya sebenarnya pas gua nyoret-nyoret di tembok, cara sama pas gua nyoret-nyoret di kertas, apa sih yang mau gua sampein? Pokoknya intinya punya maksud dan tujuan. Itulah maksudnya gitu kan dulu. Akhirnya pas kemarin lebih kenapa enggak nih ada orang yang lebih kreatif dikembangin, itu nggak ada salahnya gitu. Tapi kan kita lebih tarik ke mundur ke belakang gitu kan. Sebenarnya ini apa maksudnya gitu. Kok ini bilang street art sedangkan begini, itulah maksudnya semuanya. Jadi nyambung lagi ke pang apa segala macam. Intinya mereka kalau dibilang genre musik apa segala macam, enggak sih gitu. Pasti lebih ke pergerakan aja. Dan hardcore pribadi, kita balik lagi ke hardcore-nya ya, balik ke hardcore-nya. Itu biar bagaimanapun nggak bisa lepas dari punk. Oke. Dan ini ya, hardcore itu suatu pencapaian atau suatu idealis juga ya. Iya, benarnya. Orang-orang tertentu, yaitu dimana kalau lu keras atau lu pengen keras, ini hardcore gitu. Iya, kasarnya bisa banyak ada medianya gitu. Mungkin kita nggak sempat turun ke jalan, apa nggak punya mental untuk turun ke jalan, nggak punya waktu apa gimana, kayak nyuarain ke jalan sama mahasiswa, demonstrasi gitu, segala macam, nggak sempet, apa nggak punya waktu, ya boleh kontribusi lu udah apa mampunya gitu kan. Kan kita nggak bisa juga maksain orang untuk demo turun, sedangkan dia gua nggak punya nyali, nggak punya kapasitas juga di sana. Entah kesehatan juga apa dia siap untuk digeber aparat bolak-balik lari-larian apa segala macam. Kalau nggak kuat tergeletak di jalan, itu kan kasarnya. Jadi lu bisa apa? Tulis. Berarti hardcore itu berarti salah satu model kayak bentuk pergerakan juga, gerakan ya, makanya underground, ya. lebih ke independen, indie mereka lebih ke
independen apa segala macam ranahnya kayak sekarang ente lihat lebih banyak distro-distro yang ke pop art, tapi asal muasalnya sebenarnya dulu seperti apa. Sampai gua orang sebenarnya dulu ngejual sekedar stiker aja itu harus nunggu acara. Enggak bubaran sekolah ya. sekolah SMA gitu yang kasarnya. paham lah ya. Bau-bau matras apa segala macam itulah gerakan hardcore di sini apa segala macam. Oke. Itu sebenarnya yang bisa dilihat ya. Tapi menarik. Mungkin itu menarik sekali gitu. Menurut gua berarti hardcore yang dijalanin Om Erwin nih kan bisa dibilang nih menjadi pemantik juga era sekarang nih, berkembangnya fashion sekarang segala macam ya, musik sekarang ya nggak nutup kemungkinan di tempat lain juga ada gitu kan. Tapi yang gue tertarik gini Jong, kalau hardcore itu artinya keras, berarti Bestiality ini orang-orang keras Semua ya, ngeri juga deh. Gue maunya taunya dari dia. Benar-benar karena dia yang ini tanya nih. Nah ini tadi kan ya kita habis ngobrolin hardcore secara garis besar lah, lo udah jelasin bahwa hardcore ini bukan cuma genre musik tapi juga pergerakan ya, menyampaikan aspirasi dan lain-lain. Nah gue pengen dengar juga nih dari lo nih, dan berhubungan Bestiality ini juga yang bermain musiknya dengan gaya musik hardcore lah. Hardcore parah lah, pokoknya kiblatnya kita melihat nih hardcore-nya Priok nih. Nah kalau mana nih? Gue mau nanya lu nih, kenapa sih lu nih bang apa namanya ya Bestiality gitu melakukan atau menggunakan genre atau bukan ya entah genre atau apapun memilih hardcore lah sebagai gaya hidup atau gaya bermusik gitu? Awalnya sih ya, kalau misalnya benar-benar dari bestialnya, awalnya bestial ya, itu sebenarnya kemarin ngelihatnya dari musiknya dulu, sebelum paham itu hardcore itu apa. Karena zaman 90 itu perkembangan semuanya dari fashion stylenya hardcore ini sampai ke gaya musiknya itu. Mereka di tengah bisa dibilang bahwa kayak semacam ada rapnya, musiknya pun ngegroove, nggak terlalu dibilang pelan, nggak terlalu pelan, kenceng. Contohnya kayak modelan Madbox, lebih ke New York, Biohazard, macam itu lah influencer Bestial. Lebih ngeliat ke gaya musiknya mereka, tuh sebelum ke lirik nih. Akhirnya Bestial udah akhirnya milih satu keputusan. Sebelumnya kan kita main cuma rock alternatif. Rock alternatif itu kayaknya di situ kurang klimaks. Kurang cepet lah ritmenya gitu ya. Kurang yang gimana gitu, kasarnya semua orang megang alat apa segala macam nggak gimana, nggak adrenalin. Nggak adrenalin, kurang lah ya. Kurang puas jadinya setiap habis manggung, setiap habis perform itu yang gimana sih gitu kasarnya. Di satu bareng lah di satu gigs ini bareng sama acara yang ada musik-musiknya teman-teman ini hardcore. Wah ini asik nih, model musik begini, ada kencengnya, ada ayunnya apa segala macam. Cintanya sama hardcore itu di situ awalnya. Awal ngeliat ini ya, ngeliat penampilan gigs gitu ya, acara-acara gigs itu musik. Coba deh beli kaset zaman aneh kan nggak bisa gitu, boleh jangankan itu, handphone aja belum ada. Iya, gue juga baru tahu ya, ternyata Bestiality ini dari tahun 90-an, set tahun 9 berapa? Pas ke tok itu Bestiality-nya ya 97 ya? Tapi buat sebelumnya tuh ada nggak sih kayak? Ada, kita mainin lagu-lagu Sittelson kayak Per Jam apa segala macam. Itu sempat situ mainin Per Jam, terus habis dari mainin Per Jam Silverchair, lebih ke Silverchair, rock alternatif apa segala macam. Sampai ya ke situ lah ranahnya. Di state itu ada yang musik yang seperti ini gitu, dan enak gitu, asik. Kayaknya semua nih personilnya Bestial ini kayak jatuh cinta sama model musiknya gitu. Mantep lah ya. Cari tanpa harus ngasih tahu ke nanya-nanya sama personil yang ngusungin lagu itu, band apa musik hardcore itu. Coba kita cari gitu, carinya pun kan dulu mah apa, kita benar-benar jalan dari rumah ke Blok M kemana, dan itu pun masih dapat di toko kaset nggak ada. Masih dapat dari tongkrongan ke tongkrongan yang fotokopian. Buset. Bukan CD tapi, dan itu kalau misalnya mau ada liriknya, kita misalnya mau ngulik ya yang bisa kita nyanyi gitu dari musiknya, itu tambah budget lagi. Dan nungguin seminggu setelah kita beli kaset, lu mau lirik apa enggak? Ini belum, berarti masih ini doang tuh ya, kaset biasa doang ya gitu ya. Kaset biasa. Gak ada yang belum ada lirik gitu ya. Dan polos gitu. Polos. Karena bukan atas label
A dan B apa mau Oh, sorry, kaset radio ya dulu. Oke. Yang cetek. Iya, jadi kalau habis kita beli bawahnya nih yang bisa ditojos biar patah. Biar patah biar nggak bisa direkam nih. Kan kalau double tip bisa kita rekam punya kita nih. Jadi kalau aneh habis beli sama teman-teman tuh beli patahin bawahnya biar kalau dipinjam itu sama mereka nggak direkam ulang lagi karena kalau direkam ulang ya hancur yang punya kitanya. Iya sih Itu benar. saking sayangnya tuh makanya itu. Tapi zaman itu mereka ada caranya jadi sama mereka udah bolong disumpel lagi pakai kertas biar keganjel. Biar keganjel, Jadi bisa buset. kerekam. Sama begitu saking nggak ada waktu untuk jalan jadi punya temen ya itu menurut aneh bukan curang bukan apa enggak ya tapi malahan di sekarang yang dikenangannya di situ. Benar-benar dulu ya. Dulu ada Ngakal-ngakalin terus kreatif gitu, muter otak gimana caranya ya. Dipulangin ke kita wajar lah dipulangin kita tiba-tiba pas kita setel wih, ini pasti nih punya gua udah di double berapa kali itu kasarnya. Jadi ada di bestial pribadinya dari situ udah mulai pelajari nih musikalitas apa segala macam baru dah coba mahamin dari lirik apa segala macam dan itu mahamin dari lirik harus benar-benar saat itu benar-benar ada orang yang pernah kursus bahasa Inggris. Oh alah. Tapi di antara lu semua tuh di circle lo lah itu ada bisa bahasa Inggris gak sih? Alhamdulillah gitu gitarisnya saat itu gitaris sama drummernya karena gitarisnya itu udah di saat aneh masih STM ya masih sekolah itu kelas 3 SMP apa kelas 1 STM. Gitarisnya si Bestial itu udah mahasiswa. Oh, dan ngambil sastra Inggris. Alhamdulillah. Mantap. Pas lah berarti ya. Ngomongin personil nih. Kayaknya lu juga nggak tahu personil Bestial ini siapa aja ya? Nggak tahu dulu siapa aja sih. Dulu siapa yang aja? gua tahu dulu aja sih bang. Nah ini kita tanya langsung nih om. Dulu Bestiality tuh personilnya siapa aja tuh? Original parah itu original parah. Original. Awal-awalnya ya. Oke. Karena aneh perwakilan dari Priuknya Keramat Tunggak Street nih. Oh alah. Yang sekarang mungkin kalau yang nggak tahu ya, yang sekarang yang nggak tahu kan mungkin banyak yang nggak tahu karena itu 97 ya kayaknya itu pembongkaran 1998 aneh kurang inget ya kasarnya. Itu ya di sana di tempat aneh ya Keramat Tunggak yang namanya gitu. Nah, tapi perwakilan dari seberang di Solobone. Daerah Bone itu ya. Solobone itu apa? Bon pisang ya belak Bon pisang kalau masih dari macam lah batasan PLTU ya. Iya. Sekarang daerah Volker situ lah. Itu gitarisnya. Nah, itu namanya siapa om? Ken. Ken. Salam Waraka satu. Ken kalau masih ada ya. Waraka satu masih dan 8 sekarang dengar-dengar di Rangkas Bitung. Oh udah pindah deh. Udah nggak benar-benar nggak bermusik lah. Nah satu lagi di Jembatan Hitam. Oh Jemit. Sunter ya. 41 situ SMA 41. Ya, itu jadi semuanya diwakilin awalnya gitu kan. Tapi ya kalau yang tahu lah sekarang istilahnya 97 ke 2022 gitu kan. Pasti kan itu cerita panjang nih. Banyak yang nggak tahu awalnya. 5 tahun itu. Iya. Tahun yang gila. Asalnya walaupun 6 tahun kemarin vakum gitu gara-gara ada banyak hal. Ada pawang binatang apa gimana yang jelas ya. Nggak tahu ya. Itu jadi Corona duluan itu kayaknya. Corona lockdown duluan nyong. Jadi ada. Berarti itu ya bang apa ya. Terus apa lagi tuh tadi lo bilang lu kemudian Bang Ken terus dari yang Jemit sampai namanya itu Bang di Jemit. Peno tuh sebagai apa dia waktu itu? Bass. Oh ngebass. Terus apa lagi tuh? Drumnya drum sama Ane bareng kan drum abang Ane. Oh abang. Abang. Itu yang sekarang pas mulai lagi dia yang bener-bener masih drum gitu. Ya. Makanya yang sekarang nih ini bocoran ya kasarnya untuk yang sekarang ini ya dibentuk seperti Bestial 97. Cuma bedanya di sini ada new size karena Bestial coba ngambil satu personil yang umurnya bener-bener masih jauh di personil yang lainnya karena apa? Lu kayaknya yang bakal nerusin. Entah nerusin Bestialnya apa entah nerusin pergerakannya. Untuk apa? Tetap jangan keluar dari konteks Tanjung Priuk. Benar. Kasarnya. Jadi si Bestiality ini nggak ada sama sekali. Aneh pun nggak setuju kalau untuk ngebicarain politik karena apa? Lu peka dulu lah sama sekitar lu. Sama sekitar ya. Sebenarnya kalau Bestial gitu. Jadi untuk yang kemarin salah paham apa segala macam sama sekali nggak ada. Intinya emang pengen majuin Priuk dan pengen ngenalin bahwa ngapain sih lu takut Tanjung Priuk? Emang udah ya beginilah kota gua di kulturnya gitu. Berarti waktu dulu tuh anak-anak utara semua tuh bang yang personil. Anak utara. Itu 4 doang atau ada satu lagi tuh bang? 4 ya berarti berempat tuh. Oke. Akhirnya ada perbantuan setelah itulah ya. Setelah itu ada perbantuan dari
satu kampusnya temen Abang Ane karena butuh gitar 2 apa segala macam, tapi tetap di situ 90% lah kasarnya si Bestiality ini masih original Tanjung Priuk saat itu. Dan di situ untuk lingkungan semua ngedukung gitu. Tapi di situ masih bicaranya si Bestiality untuk lirik masih universal, luasnya maksudnya peduli sama yang perang gitu, korban-korban, tapi perang ke orang yang lebih kena dampaknya, korban lah bukan bahasanya antara perang ini karena pasal politik apa segala macam, tapi dampak korban lah ya. Yang nulis siapa? Bareng-bareng Lirik-lirik itu tuh atau dari lu atau di album gitaris? pertama ada kontribusinya berapa persen dari personil yang lain. Oke. Yang album Kita lagi pertama sharing lah ya. Apa itu? Sorry Bang, nama albumnya apa itu? Try to Feel, panjang sih. Try to Feel, Be Part of Operation. Ada 8 lagu, masih ada kok. Kalau mau itu kalau beli kaset pitanya, alhamdulillah masih ada sekarang. Iya. Cuma coba ntar kalau misalnya Bestial udah ya minta bantu promo juga ya. Iya, silakan Bang, silakan. Ada ofisialnya ntar si Bestial karena baru mulai, jadi pelan-pelan. Siap, karena awalnya si Bestial yang New Size ini awalnya sebenarnya tujuannya si Bestial apa? Minta maaf dulu untuk semua orang Tanjung Priuk. Khususnya PFF. Iya ya, kasarnya kemarin mungkin salah apa segala macam, aneh nggak bisa nyamperin satu persatu untuk silaturahmi. Betul. Karena tak begini aja lah, kalau mereka misalnya nggak bisa nyamperin aneh yang merasa kurang silaturahmi, aneh juga pribadi, aneh juga nggak bisa karena waktu. Mungkin apa segala macam, sama-sama maklum aja lah. Nah di sini mumpung ada Northkid nih, ada media yang kayak begini, kenapa nggak kita bareng-bareng manfaatin untuk silaturahmi gitu, nyampein di sini gitu. Apalagi ini kasarnya untuk dilihat banyak orang. Maaf ini bukan ngecilin, tapi ya adik-adik gua yang abis settingan gua ini adik-adik kita loh, generasi kemarin kita nggak ada yang kayak begini, peduli sama kasarnya ada begini Tanjung Priuk, terus sama dia diambil nih biar nggak ada komunikasi yang udah putus nih, gua ambil, gua sambungin apa segala macam. Sekarang ada wadah kayak begini, kenapa sih nggak dimanfaatin untuk yang positif apa segala macam? Udahlah hal-hal yang nggak penting. Dapat apa sih bro? Iya benar. Itu aja kasarnya. Tadi lo bilang pengen minta maaf. Iya minta maaf. Ada kesalahan apa yang mau ngomongin? Iya namanya aneh nih ya, ke pribadi. Minta maaf apa nih? Lebih ke ngulur, lebih enak kan orang yang ngulurin maaf duluan. Itu ada Bestial, ada salah panggilan, karena Bestial ini mulai dari awal pengen jalan lagi. Benar gitu. Dan pengen jalan lagi biar jalannya ini bawa nama Tanjung Priuk itu udah paham gitu orang-orang Priuknya gitu ya, apalagi yang di ranah komunitas apa segala macam. Malah ini Bestial sebenarnya nggak cuma pengen komunitas nyuarainnya, karena sekarang kemarin Bestial bawa nama PFF. Jadi bilang PFF ini katanya untuk cuma satu komunitas, makanya di sini aneh pribadi sekarang aneh bawa Bestialnya itu FYC Priuk City. Jadi gua ngewakilin lu semua. Itu kasarnya. Buat keluar bahwa kita Priuk masih ada. Iya benar. Tahu ke luar gitu kasarnya. Kalau untuk hal-hal yang lain apa segala macam, ya aneh tetap masih ngeliat sampai sekarang ranah pinggiran kita ya, Tanjung Priuk apa segala macam. Biar bagaimanapun untuk dilihat dari tekstur tanah, tetap Tanjung Priuk itu dataran paling rendah. Laut nggak mungkin laut itu di atas. Iya benar, paling rendah lah di tapi kasarnya di sini gua pinggiran gitu. Cuma gua wakilin orang-orang Priuk, pinggiran kita masih punya angka gitu kasarnya. Itu doang kalau gua pribadi. Dengan cara apa? Ya gue digedein kan, keluar rumah sono sini orang nongkrong retu apa segala macam kasarnya kan begitu. Ya gue tetap sampai sekarang melekat sama yang kayak begitu. Jadi dilirik apa segala macam. Kalau untuk orang-orang dari dalam Tanjung Priuknya Bestiality sekarang sebenarnya apa? Minta ridho gitu. Bro izinin gue ya, biar bagaimanapun izinin gua nih buat jalan lagi ya, luar Tanjung Priuk. Jadi ntar kalau misalnya dilirik apa segala macam, ada yang mungkin merasa nyinggung personal apa segala macam, tapi lu orang Priuk sama sekali bukan buat lu. Itu loh maksudnya. Jadi kalau lu merasa di sini gua orang Priuk, bukan buat gua. Itu aja gitu pikirannya. Jadi sebelum Bestialnya bergerak, lu udah paham apa yang mau digerakin. Karena apa? Ini buat ngewakilin kalau lu kecewa sama orang di luar yang bukan tempat lahir kita apa segala macam, personal apa segala macam, wakilin lu nih. Iya benar. Nah itu doang. Kalau tuh lirik, berarti lirik juga ngomongin album sekarang sih. Nah kalau yang dulu nih, gue masih penasaran tuh. Tadi kan lo bilang awal ngomongin soal album perang, terus
lirik-lirik dari tahun 90-an atau 2000 awal ke berapa tahun ke sini tuh perjalanannya lirik apa aja sih yang biasa lo sampaikan gitu, apa yang lo tulis dan lo kemudian lo nyanyikan sama teman-teman Bestial, apa sih makna-makna dari lirik-lirik itu bang? Loyal, lokal, Oke. pride, Oke. cinta. Oke, Cinta sip, sip. sebenarnya sih cinta sama lu lahir di situ, lu gede di situ, bisa jadi di tempat luar nggak ngasih lu untuk nyari nafkah, malahan betul. di Priuk juga lu kasarnya di sini nyari nafkah. Ya kalau gua pribadi, kalau lu nggak bersyukur dan lu nggak cinta sama kota lu sih, Benar sih, gua harus gitu doang. ini ya, Kalau gua love. pribadi iya. Love and pride lah ya. Nah, tadi ya. itu Pride. Sekarang udah maksudnya. banyak tuh Priuk pride gitu-gitu. Alhamdulillah. Banyak sekali sekarang. Banyak sekarang yang tadinya Priuk terdiskriminasi ya kan. Sekarang malah Priuk pride ngeri dan salah satu ini juga ya dianggap sepele lah ya, embryo juga. Iya. Nah, loyal lokal tuh. Loyal itu Loyal. maksudnya apa? Setia terhadap apa tuh, Bang? Kayak aneh itu semua sekitar nggak di mulut karena apa ya. Oke, Bang, ya, Bang. Ini sampai Wis. aneh tato. Tato apa itu, Bang? Loyal lokal. Gini nom coba om. Ini kan loyal. Oke. Ini kan lokal. Oke. Ya makanya aneh bilang loyal lokal itu aneh nggak di mulut doang, sampai aneh tato gitu. Oke. Dan karena emang pribadi Ngeri. loyal lokal itu loyal, gue setia gitu. Kasar gue lokal nih, produknya Tanjung Priuk yang insya Allah komit gak bakal ninggalin dari lirik-lirik gua apa segala macam. Ntar insya Allah pun di album ini ada yang judulnya A Man of Priuk, Man from Tanjung Priuk, Man from Priuk itu kan laki dari Tanjung Priuk. Ntar lagu ini cuma ada lah ya. iya buat ntar single aja ntarnya berarti si ini. Bestial gitu. Penasaran. Jadi kasarnya gua orang ngewakilin lah. Betul. Gua sebenarnya orang-orang Tanjung Priuk, walaupun gua lelaki, ya ada sisi cengengnya juga kali gua, ya tapi pastilah. gua umpet-umpet sisi cengengnya bukan berarti gua ke Iya, benar, sentil benar. ke apa gua nangis, tapi Nangis, kasarnya inilah gua kok begini kok begini kok apa kasarnya kiri kanan gua kok nggak ada yang ngedukung apa segala macam. Itu gua ngerasain, dan yang pasti orang-orang Tanjung Priuk juga ngerasain lah gua wakilin apa sih. Bukan yang kasarnya kayak yang ini gue dari Tanjung Priuk, gue nyali gue gini enggak, udah paham lah kayaknya. Kemarin aja ada menteri yang ngomong Priuk kayak gimana. Iya, Sona Lauli itu. Iya ya kan, babu selesai. Tuh ya. Maaf nih Pak Menteri ya, tapi ya, Bang. ya kan begitu kan kasarnya. Kenyataannya itu. Kasarnya emang udah boleh begitu, saya hati-hati aja. Siap, hati apa segala macam. Nah, gua tadi kan lo bilang tuh banyak hal, ada beberapa poin. Nah, kalau gua yang tahu tuh lagu yang totally hardcore lo kayak nggambarin Priuk banget. Sebenarnya kalau di lagu itu apa sih yang pengen lo jelasin gitu, Bang? Balik lagi sama seperti tadi, cuma ditambahin dari yang ada Priuk totally hardcore, hardcore-nya diambil lagi kan, yang ngusungin naikin bendera Tanjung Priuknya dari satu band ini yang tahu di ranah Jakarta ini band hardcore gitu. Jadi nggak jadi bukan berarti di sini gua ngediskriminasi apa gua nggak mau kasar, udah gitu bukan berarti gua ngedominasi ini hardcore di Priuk itu cuma gua doang, enggak gitu, sampai kali enggak. Cuma kasarnya kan lu tahu katanya Bestial hardcore, kasarnya kan kemarin udah sana sini udah pada denger lah Bestial hardcore. Terus loyal lokalnya si Bestial ini ngebawa bendera Priuknya, yang ngebawa bendera si Bestialnya juga. Jadi kasarnya ada nama Tanjung Priuknya, ada nama totalitasnya juga di situ, visi misinya itu si Bestialnya apa, dan yang diusung sama Bestialnya dari 97 itu ya seperti ini dalam pergerakan ya gua hardcore punk apa segala macam ya berarti ya. Iya kasarnya. Jadi kan makanya selalu dilihat kalau yang paham gitu ya. Banyak kan aneh, malah aneh jarang ngomong kayak begini. Banyak kan yang lebih paham yang ngomong gini. Hardcore itu bukan fashion, tapi passion. Passion itu kan kasarnya benar. gitu kan. Jadi betul ya. Garis bawah itu. Jadi kalau misalnya apa-apa jangan cuma dilihat dari judul doang. Tapi jangan dilihat dari pakaian doang, tapi coba deh lirik. By cover lah ya. Kan lu paham katanya bahwa di situ pergerakan. Gak mungkin musik itu tanpa lirik bisa bergerak. Bisa bergerak, kita tahu ini kemana musik nih maksudnya kan begitu kan, pergerakan dari situ. Kasarnya jadi harus ada lirik. Betul. Kasarnya jadi lirik-lirik yang inilah ya namanya dijelaskan. Pahamin. Boy Bestial pakai bahasa lokal kok. Iya benar. Bahasa Indonesia udah gitu, Indonesianya diperperiukin lagi. Benar-benar disesuaikan lah ya di lokal. Itu makanya gue respect Nyong.
proses dia memahami hardcore aja butuh orang sastra Inggris ya. Betul. Iya. Proses yang begitu sulit. Tapi Kal- begitu buat ya kan udah Indo diperiukin lagi. Bikin lagi, Iya, benar. gitu. Di kalau bahasa sekarang alkulturasi, Bang. Itu ya susah sekali ya sekarang. Alkulturasi sesuai dengan kultur atau budaya yang ada, Bang. Bener-bener. Ya Yang menarik. penting ini karena dia aja, udah yang penting duluan kalau ya. sekarang Benar-benar. bener-bener sebenarnya kalau sekarang ya penting komit aja kan Betul, hardcore ya betul, kan. betul. Lu misalnya kayak begini kita ambil ranahnya satu, jangan setengah-setengah, jangan ada di tengah. Lu mau orang apa binatang nih? Yang disatuin orang sama binatang gitu loh betul, maksudnya. betul. Jadi kan bingung gitu loh. Jadi Ini coba di bahasa satir Inggris, nih. ya. jadi bahasa Inggris kan jadi bingung. Ah. Kalau hardcore ya nggak gitu, nggak labil kayak begitu. Betul. siap. Nanti itu bakal kita obrolin. Iya. Gitu. Tapi gue pengen ngobrolin soal itu tuh bestial sama lirik-liriknya menarik, Bang. Ya kayak nggambarin banget kayak terus bersuara agar kita didengar gitu-gitu. Itu apa sih maksud gue? Lirik-lirik yang lu mau sampein tuh apa bicara tentang keresahan hidup lu atau keresahan yang ada di kota lu nih di Tanjung Priok atau gimana apa sih? Kirain gini bro, kalau Menarik. kita misalnya bergerak ya, bergerak. Kalau misalnya dari pergerakan lu masih belum dapat tempat yang nyaman, terus lu bergerak. Betul. Kasarnya cuma Iya. di sini kan bahasanya apa? Makanya untuk pahamin satu lirik apa segala macam yang tadi gue bilang. Tak kenal maka tak sayang, coba deh lu samperin ke orang yang sebenarnya menurut lu ini bestial kok begini dilihat sama lu siapa vokalisnya di mana tempatnya, lu datengin pasti lu dapat semua jawabannya. betul, Karena betul, apa? betul. Karena benar-benar dia yang jelas yang nulis gitu loh benar. kasarnya. Dia yang tahu ya maksud artinya gitu. banyak perumpamaan. Zaman sekarang gitu Om, tak kenal tak sayang itu zaman sekarang susah. Karena udah ada FWB. Apa tuh? SJW, Tapi- SJW, Social Justice Warrior yang netizen komentar terus. Oh, bukan. Apa, Friend with FWB Benefit? itu satu malam. ONS, One Night Stand. Iya. Oh, kayak Nah, gara-gara itu juga mungkin ya cara orang memahami sesuatu itu mungkin agak berubah juga ya sebagian gitu kan. Jadi kayak terkesan banyak nih, gue nemuin banyak nih ya kan, persoalan jangan lihat dari luar tuh banyak. Rata-rata di era sekarang nih yang mundur berapa tahun apa sekarang gue nggak ngerti ya. Kalau gue tangkap ya ini pendapat gue aja gitu. iya personal ya. Ya gara-gara Bener kan, Bang? ada pemikiran kayak Iya. gitu tuh lu. Iya nggak butuh lagi sekarang tak kenal maka saya. Satu malam udah oke, indah oke. gitu. Oh. One Night Stand. Enggak ini intermezzo aja. Iya, ada intermezzo. Bener-bener. Biar Om Ewi naga itu. Ini soal Baru rokok pas udah ter- tadi nganggur aja nih. Iya serius Rokok, Bang. banget gua. Iya, terus serius sambil nyemil. Nggak ada rokok, rokok dong. Ini nih bareng. Yoi, Lebih aneh. rokok gua ya kan lu nggak lihat tadi ya. Aduh, parah nih. Tahu dilempar lo langsung dapat kan? Sambil ngerokok, masuk Bang, maksudnya biar enak. Ya, Kayak serius banget tadi. gitu kan ngomongin. Nah ini Gua juga juga kan enggak. biar mungkin kalau diri lingkungan ente ya yang sebenarnya ini tak paham nih bahwa Northgate ini Priuk gitu. Utara lah ya. Utara. Segala macam. Nah kalau misalnya di sini kan aneh ada malam ini nih aneh sama ente bareng apa segala macam. Ya aneh cuma pengen kasih tahu aja bahwa ini pun perwakilan dari Tanjung Priuk gitu. Teman-teman kita juga adik-adik kita dari Tanjung Priuk juga gitu bro. Jadi bukan berarti mereka pengen ya kasarnya buat podcast ini mereka wah kayaknya so Priuk banget apa enggak, emang mereka tuh Priuk tapi mereka coba bawa angkatnya namanya Northgate ya. Lebih ke utaranya Priuknya gitu. Tapi misalnya mereka dibilang ya makanya mereka lebih ke ini lagi ke si bestialnya biar lebih ke kentalin si Priuknya ini pribadi. Gitu. Gue memang sama anak-anak tuh gitu kan. Menurut gua itu Tanjung Priok itu nama kedua Jakarta Utara ya. Iya. Orang mana aja tuh menurut gua gitu sah aja bilang Priuk. Mau di Cilincing, mau di Koja, ya kan? Koja gitu. Jangan Koja lu bilang bukan Priuk kan Priuk. gitu ya kan? Di Gading. Gue percaya kalau ada 1 sampai 10 orang, paling 9 orang ngomong gua anak Priuk. Walaupun dia nggak di Priuk gitu kan. Priuk Tapi gitu. Priuk yang mana yang lu maksudin gitu kan? Hampir rata-rata semuanya udah Priuk gitu. Makanya gue juga respect sih sama Bestial yang komit gitu yang dari komit tahun sama 90-an Priuk. sampai Sampai sekarang sekarang. masih bahas Priuk. Dan aneh sampai hari ini kalau misalnya ada orang yang coba pengen goreng-goreng aneh bawa bendera satu wilayah gitu ya di Priuk tapi ada wilayah lagi terus itu yang aneh bawa enggak kok sama sekali. Dilihat dari benar-benar bestiality yang mungkin kalau emang males apa gimana untuk mendengar satu albumnya gitu di YouTube kan ada di reverbnya kemarin yang mungkin luber ya yang dengerin maaf alhamdulillah gitu ya dilihat di situ kasarnya Bestial nggak ada nyebutin bahwa aneh
Cilincing, aneh Koja, aneh Kelapa Gading, aneh Warakas, enggak. Aneh nyebutin di situ bahwa kenapa di situ disebut Priuk, totali hardcore, semuanya aneh berusaha untuk mewakilin. Kalau emang di situ dianggap salah, ya aneh minta maaf. Tapi maksud aneh cuma apa? Aneh ngewakilin doang kok ini. Kalau misalnya mewakilin keresahan yang inilah ya. Iya, kasarnya karena aneh pribadi orang yang ngerasain kasarnya di sini yang tadi lah yang sempat kita ngobrol di belakang kamera gitu kan yang aneh ngobrol ini lah. Yang aneh bilang pernah ngerasain kasarnya aneh ada di satu kompilasi nih kaset. Masih kaset pita nih, Bro, bukan kaset sekarang tinggal download buka apa segala macam zamannya aneh gitu. Masih kaset pita. Gitu. Jadi di situ ada kompilasi, tiba-tiba ada launchingnya di kompilasi itu. Kok band aneh nggak main, gitu kan? Bestial nggak main gitu. Terus cuma karena miskomunikasinya di situ si kepanitiaan CEO yang ngadain acaranya ini, acara kompilasi dan sampai acaranya ini nggak tahu harus ngubungin kemana karena si bestialitinya ini ada di kompilasinya mereka lewat rekord yang udah ngerekodin albumnya si Bestial gitu. Tiba-tiba ini mah karena sama teman-teman gitu ya, ini nyambung aja. Dibilang ini kompilasi ada acaranya, entar acaranya tanggal sekian. Kenapa dari band dari Priuk nggak dimainin? Emang ada band dari Priuk dari situ? Ada Bestiality ini lagu kedua gitu kan? Di ini bareng sama di atas Noxa ada Kasara di situ juga. Pepper Gangster apa banyak deh rame lah kayaknya. Nah, band disatuin lah kasarnya. Itu lagi pas bener-bener naik-naiknya Screamo apa segala macam gitu. Cuma kompilasi itu campur gitu kan. Tiba-tiba Pak orang itu cuma bilang mereka bukan yang nggak mau ngundang, cuma dia bilang cuma gitu. Emang ini band dari mana? Dari Tanjung Priuk. Dia nggak mau. Emang ada band di Tanjung Priuk? Aneh itu nggak. Ini ya ngediskredit. Nah itu banget ya. Aneh di situ ngerasain yang kasarnya. Kapan gitu harus gua harus kayak gimana sampai mereka yang kasarnya nggak perlu sampai nanya emang ada sampai dijelasin banget ada Tanjung Priuk akhirnya ya pelan-pelan kalau misalnya emang kita dari orang-orang dalamnya pengen orang dari luar Priuk itu tahu bahwa Priuk ada. Priuk apa kontribusinya Priuk pun mungkin harus ada kontribusi ke mereka apa segala macam biar mereka pun mau masuk ada kontribusi juga ke Priuk apa segala macam. Kita orang aneh pribadi mah senang mereka pada main ke Tanjung Priuk gitu kasarnya untuk main ke Tanjung Priuk. Nah kalau misalnya kita dengan cara kayak gitu cuma kita diam di tempat kayak orang mati, ya sampai kapan? Iya kasar kalau aneh pribadi. Kan di sini kasarnya kalau misalnya emang harus ada move di bahasa Indonesiain aja sih apa bergerak. Kalau misalnya bergerak ya lu harus bergerak tuh gimana? Gak mungkin orang bergerak itu nyari posisi yang dari susah tambah susah. Dari nggak kedengeran sampai bener-bener nggak kedengeran kan enggak. Jadi kalau lu misalnya emang movement bergerak pengen kedenger, ya lu berusaha terus didengar gitu. Hari ini lu nggak didengar, lu tulis lagi, teriak lagi, nggak didengar, lu tulis lagi teriak lagi, sampai bener-bener lu disiram sama Bu RT. Bener ya? Kalau kita kan gitu bangunin sahur kemarin, berarti udah didengar kan? Didengar berarti direspon lah. Itu apa? Ada aksi baru ada reaksi. Ada reaksi betul. Balik sama lagi, lah ya. Balik lagi ke semua pergerakan lah mas itu apa segala macam. Ini kan pasti begitu, nggak bakal lu direspon. Kalau lu nggak yang gimana coba deh kayak yang gini, Bu RT, maaf nih Bu RT, misalkan gitu ya, misalkan kita kan namanya pemukiman rapat ya kita orang. Gimana sih bangunnya siang-siang dulu nih Bu RT gini-gini setiap subuh makanya nggak pernah kelihatan sekali. Coba sahur kita gedein nih, kita adepin ke mereka ininya apanya, beduk kan sama ini satu gerakan movement ya kan, satu gerakan kita nih sama remaja masjid asarnya, remaja-remaja itulah majelis lah asarnya. Ini bukan ngejelekin ini ya, cuma umpamanya lah. Akhirnya kan sahur kaget Bu RT disiram lah kita. Itu kan kasarnya ada reaksi bener. Lu berarti didengerin walaupun ujung-ujungnya lu disiram siram air cucian piring kan segala macam bekas tadi makan sahur ya yang penting lu ada ya dapat inilah dapat respon segala macam itu loh maksud aneh. Jadi benar pengalaman itu juga aksi sehingga kita bereaksi juga apa nanti misalnya. Berarti menarik tuh Bang ya yang tadinya mungkin Priuk disepelekan gitu sampai dipertanyakan emang sebenarnya sih Priuk ada band gitu segala macam. Enggak, cuma kasar lebih identik Priuk itu bener-bener kekeras dan emanismenya iya. Makanya stigma kalau bahasa stigma gitu. Stigmanya. Makanya aneh ngedukung banget untuk yang kayak begini lebih berprestasi apa segala macam. Aneh ngedukung karena apa? Udahlah cukup abang-abang kita, cukup paman apa om apa bapak kita itu yang ngerasain kemarin Tanjung Priuk ini dianggap keras. Nah sekarang ini lu pada punya kualitas.
Benar. Itu loh kasarnya. Cobalah kedepanin kualitas lu pas. Lu bisa apa? Begini, lu bisa apa? Begini. Yang satu sama lain kayaknya oke, silakan mau misalnya bersaing apa segala, lu nggak suka gini, bersaing lah secara sehat. Kalau emang lu bisa, Satu karya gitu. lah ya. Kalau misalnya nggak bisa, lu suka, lu support. Kalau misalnya dua-duanya nggak bisa support, dan lu nggak suka apa segala macam, udah diem. Kalau misalnya benci, aduh, maaf, kedengeran sampai orang di luar jajan itu kan malu. Iya, benar. Itu doang kalau aneh sebagai orang apa ya, di sini perwakilan buat diri aneh ya pribadi. Dan aneh ngeliat Priuk dari kemarin coba bersuara apa segala macam yang kayak begitu untuk Tanjung Priuk, walaupun maaf kalau misalnya ini sekali lagi maaf kalau misalnya ternyata komunikasi salah apa segala macam aneh. Wow, begini bestial salah bawa begini. Aneh minta maaf, tapi sebenarnya untuk bahasa luas ya universalnya aneh cuma ngewakilin doang gitu. Kemarin karena nggak ada pas zaman aneh itu untuk yang bener-bener pure gitu kasarnya. Ya alhamdulillah pas bestiality kayak begini, alhamdulillah nih bro ya, bukannya ini. Priuk sampai apa? Dibawa kemana? Boston. Widih, serius nih. Iya, wallahi. Waktu zaman lu Karena bestiality ini openingnya band Dead Before Dishonor. Kalau nggak begini kan bestiality di sini pembuktian ya. Kalau misalnya nggak percaya buka Dead Before Dishonor tour Indonesia. Di situ openingnya emang bestiality gitu pasarnya. Tuh pas kapan tuh bang? Itu udah nggak tahu Lama kapan di Bandung itu. Terus bestiality-nya dibawa ke Paris Hardcore karena bestiality bareng sama Onesta. Bestiality-nya dibawa ke New York karena pertama kali Madball datang ke Indonesia itu nginjek pertama kali ya kan, yang kedua kalinya di Jakarta gitu ya. Pertama kalinya di Bandung. Alhamdulillah aneh diajak untuk jadi openingnya juga ya, itu jadi kan bareng sama mereka, jadi di situ ngobrol apa segala macem, di pamflet kan udah ada. Dan ada juga di situ live-nya langsung bawain di saat itu main sama Madball, di videonya full sampai habis itu bestiality bawain Priuk Totally Hardcore ada di YouTube gitu. Jadi kalau misalnya di sini sombong lu gini, enggak bro sama sekali. Tapi ini coba deh yang udah aneh bergerak bawa nama Tanjung Priuk udah nyampe sini pembuktian apa, coba deh dilihat kan punya handphone gitu kasarnya gitu. Zaman sekarang nggak perlu aneh bawa kopian videonya apa segala macam ke situ, nggak perlu lah, udah ada di dulu ya medsos semua YouTube ya segala macam. Iya itu doang. Pentingnya jas merah ya. Benar-benar jangan lupa mas sejarah itu. Tapi gue menarik tuh bang, lu sama Bestial gitu udah melakukan banyak tour kemudian ke daerah ke negara-negara selama lo waktu dulu nih ya, pada saat masa Bestial masih jaya-jayanya lah, itu pernah kemana aja sih bang kalau boleh tahu? Masih sekitar Indonesia, cuma udah luar pulau. Oh sekitar Indonesia. Iya, cuma waktu itu sempat saat itu kan main bareng sama Onesta di Kemang itu One Voice Record nih, kalau insya Allah masih ada nih sampai sekarang nih. Itu kan si Anis, ada ownernya namanya Anis. Ini bukan Indonesia kan, dia Manila apa gitu. Saya juga kurang paham gitu ya. Tapi yang pasti di luar Indonesia lah, tapi masih Asia. Mereka nawarin, ownernya langsung saat itu dia doyan sama model-model musik jenis Madball. Nah Onesta ini, ntar ente denger deh Onesta nih, cari ya, ada tuh di YouTube. Onesta ini model-modelannya Prancis, bandnya dari Prancis. Modelan musiknya New York Hardcore, sama kayak Madball gitu kasarnya. Nah ngadain di Jakarta, kata panitia nih yang ada yang Bestial main, kalau misalnya Onesta main di Jakarta terus Bestialnya nggak ada, sama aja kasarnya si Onesta ini main di New York nggak ada Madball. Itu menurut panitia itu kok. Jadi aneh pribadi itu yang aneh rasain ya. Bestial sama dengan Madball lah ibaratnya kalau di Indonesia nya. Buat di Jakartanya ini modelnya lu yang New York kan, di Jakarta ngewakilin Priuk dengan nuansa musik. Lu hardcore tapi lu lebih ke ngemas musikalitas elunya nih lebih ke New York gitu. Jadi Onesta doyan, dan si Anis ini Our Voice ini doyan musik kayak begitu. Pas selesai Bestial main ditawarin bro, cuma asalnya di situ Anis cuma pas lu nyampe Manila apa nih kurang inget ya, sampai situ barulah keluar akomodasi, tapi untuk paspor sama visa apa segala macam bisa nggak Bestial buat ngurus sendiri. Nah, aneh pribadi nggak nyampe ke situ saat itu, maksudnya nggak nyampe ke situ, nggak pernah Bestial berpikir untuk keluar sampai jauh-jauh keluar negeri itu lah ya, luar negeri apa segala macam. Karena yang aneh balik lagi ke levelan Bestial kemarin apa sih bro, gitu tetap gua paham, gua Tanjung Priuk yang misalnya digedor harus bikin visa satu grup begini harus ngeluarin dana kayak begini, gua nggak mampu bro. Udah jawabannya cukup yang nggak mampu bang. Walaupun mainnya saat itu katanya bareng sama Only Attitude Con, sama Disiplin, itu band-band gede, band-band gitu. Gede di Manila lah ya itu. Aneh berani ngomong kayak gini kalau misalnya aneh cuma
bohong apa segala macam. Aneh nggak berani. Karena saat itu main bareng sama Onesta, ada foto-foto jelas. Terus apalagi di Kemang men, First Blood. Okay. Alhamdulillah pay no respect turnya selama di Indonesia, Jakarta Bandung. Jakartanya pun Tanjung Priuk, alhamdulillah pay no respect. Bestiality dua-duanya mewakilin gitu dari untuk Priuk ya, dari Tanjung Priuk. Buat, iya, apa namanya? Salah satu band pengisi lah ya. Itu pay no respect Inggris ya. Inggris kayaknya kalau nggak salah ya. Saya juga nggak tahu kalau misalnya nggak begitu paham kalau band-band yang lebih ke sekarang. Cuma kemarin ada ini yang sempat gede, Rise of the North Star. Pas ada yang di Kemang, cuma kayaknya itu acara cancel. Kalau misalnya jadi itu sih bestialnya alhamdulillah pun jadi opening gitu. Di sini gue cuma bukan ngomong kasarnya bestialnya doang, tapi coba apa dari apa yang gue bergerak sedikit aja lu hargain gitu. Kasar hargainnya maksudnya gue bawa nama yang gue taikin bukan namanya, bukan naik itu bawain lagu yang bestiality totally hardcore kan enggak gitu. Benar. Itu loh maksud gue, jadi yang gue bawain tuh begitu kemana-mana bro gitu. Jadi kalau gue misalnya di sini mungkin cuma kalau misalnya gue salah kesalahan gue pribadi di bestiality ada 4 kepala. Jadi kalau misalnya gue salah pribadi, gue minta maaf. Tapi misalnya dibilang bestial salah, gue pun tetap minta maaf karena sekarang pengen jalan lagi. Insya Allah kalau udah semua pada ngasih gue minta maaf apa segala macem, gue minta restu jalan apa segala macem. Karena apa? Ya gue juga butuh doa apa segala macam dari orang-orang dalam periuknya lah. Gue nggak mau yang kasarnya gue cerita banyak kayak begini terus gue soyang. Gue nggak butuh lu, gue udah begini. Enggak. Malahan gue di sini makin gue tunjukin bahwa ya gue rendah, tetep gue butuh support lah ya. Gue butuh support dari orang apa ya, saudara-saudara gue dari tempat sama yang kita lahir apa segala macem. Gue nggak pernah lepas bro, nggak pernah lepas dari yang benar ya, karena lu juga berangkat dari Priuk gitu dan menyuarakan Priuk ya kan. Ya lahir juga benar, lahir juga apa namanya, putra daerah lah. Kalau bahasa sekarang tuh Akamso ya. Kalau gue sih ngelihatnya emang selain respect salut lah, Om salut. Maksudnya gue pernah, lu juga pasti pernah kan ngalamin kita tuh jadi penontonnya Bestiality ya kan. Tapi menurut gue lu udah pencapaian kayak gitu aja lu masih kayak gini gitu. Masih butuh gitu kan. Maksud gue ya gue nggak nge-reject teman-teman yang nggak kayak lu gitu, maksudnya ini buat konsumsi kita aja gitu kan. Jadi satu acuan juga gitu kan. Gue yang muda gila ngeliat kayak gini tuh ditampar banget gitu loh ya kan. Jadi makin sadar nih. Ya kalau dari awal sih sampai tadi tuh ngomong kalau gue nih kayak gue nih lagi belajar nih. Yang dulu nggak pernah gitu kesampaian, jangan kan minta foto aja susah dulu Bestiality gitu. Cuma gue pernah sekali dapet gotong dia doang nih waktu di Jaya dia loncat ya. Sekarang duduk samping gila. Dan orangnya kayak gini gila lu. Asli ya itu ya. Maksudnya ada poin di luar musik nih, poin kemanusiaannya. Orang yang hardcore banget loh. Ternyata gini loh. Emang sih kalau ngeliat prosesnya gitu nih kan dalam banget nih. Prinsip gila. Pas aneh paham apa segala macam kesini narik benang merahnya dari aneh pahamin pergaulan apa segala macam ya. Ternyata hardcore itu prinsip hidup, apalagi cowok gitu ya yang ngejalanin. Itu kalau lu bawa orang lain yang lihat ya, kasarnya kita jalanin orang lain yang lihat. Orang lain bakalan ngeliat ke lu, bakalan ya cowok banget gitu. Lu udah kebentuk jadi lelaki ya benernya gitu. Makanya kan kasarnya di sini sampai titik manapun lu nggak bisa bilang bahwa enggak gua nggak atur bang apa segala macem. Lu sebagai lelaki pasti ujung-ujungnya tanggung jawab nih. Satu titik karena lu bakalan jadi apa, pemimpin keluarga sampai kapanpun. Nah di situ untuk jadi hardcore kita apa segala macam, aneh pun sampai sekarang itu masih yang banyak orang nanya, aneh masih yang nepis-nepis karena banyak tanggung jawab aneh yang kasarnya ya kayak tadi takut ada salah apa segala macam. Banyak aneh nggak mau ngibarin bahwa gua nih hardcore, enggak gitu. Cuma pernah aneh ada di album kemarin bikin lagu hardcore kit emang gitu. Itu ngewakilin semuanya gitu. Pas lagi di gigs kita hardcore nih apa segala macam, kita semua lagi ngeraya celebrate lah kasarnya masih ya, tapi kalau pribadi untuk ngibarin bendera gua pribadi hardcore itu kan kadang-kadang susah bro. Kalau pemahaman balik lagi ke hardcore-nya itu, kalau lu merasa hardcore, lu belum nge-hardcorein ini kasarnya, terus nge-hardcorein lingkungan lu yang bisa lu inilah kasarnya raba masih lu nyampe lah kasarnya. Lu belum bisa disebut hardcore itu loh susah. Influence ya, berarti hardcore itu harus nge-influence gitu, nyebarkan
Bener, bener. pemahaman terus gerakan gitu-gitu ya. Mungkin kalau misalnya emang itu pemahaman negatif dan nggak bikin orang maju apa segala macam, mungkin sampai kita nggak bakalan podcast ngebahas hardcore sama aneh ya kan. Tapi karena ini positif ke depannya dan aneh pun nyambungin, walaupun orang bilang ngapain sih musik, ngapain cara hidup bisa sambungin sama agama, tapi aneh gabung coba pahamin. Anjurannya pun hampir sama gitu. Anjuran baiknya hampir sama gitu. Jauhin drugs, jauhin kasarnya yang segala macem, seks di luar nikah walaupun enak ya. Tapi emang anjurannya kayak begitu gitu kasarnya. Makanya ada perbaikan. Maaf juga kalau misalnya di sini dibilang bahwa punk itu, wah aneh so tahu punk apa sih? Enggak gitu. Tapi ada perbaikan di hardcore-nya mungkin yang kayak seks, drugs, and rock and roll itu pas giliran masuk ke ranah hardcore terus apa segala macam, pas kemari agak-agak diiris-iris nih, dipapas dikit, apa jangan yang vulgar apa segala macam gitu, bisa kok apa segala macam, untuk apa, untuk tetap ada nih komunitas gitu, kasar nggak hilang begitu aja, nggak cuma sekedar jadi cerita. Kasihan generasi apa segala macam. Itulah adanya hardcore ini untuk punk ini untuk hardcore ini untuk punk gitu ya. Hardcore ini untuk generasi apa segala macam. Itulah jadi si hardcore ini sebenarnya dari orang mungkin labil apa-apa ya, sebenarnya kayak orang mau balik mau gede lah kasarnya. Ada di situ dan dipelajarin, itu sebenarnya pembentukan benar-benar jadi hardcore. Ya terlepas apa yang di dalam, ya lagi-lagi sih kalau gue sih selalu sepakat gitu. Memang oknum sih menurut gue ya. Kayak oknum itu kan nggak hanya orang ya, sifat buruk yang nempel ke dalam satu pergerakan. Gue nyebut juga oknum tuh, kayak seks bebas, drug. Gue anggap tuh oknum aja. Karena nggak hanya di hardcore, kayak gituan ada di tempat lain gitu. Iya, bahkan kemarin sempet ya agak viral gitu kan, pimpinan pondok ya kan, pimpinan sekolah Indonesia itu yang kemarin tuh siapa itu, aduh kacau banget ya. Maksud gua kalau ngelihat satu persoalan terus ditambah kasus-kasus itu ditempelin gitu, nggak fair sih menurut gua sih. Makanya selalu bilang ke ranah aneh yang petani bisa aneh pertanggung jawabin, ngasih nasihat ke anak, selalu bilang rebel, dia bilang gua rebel bang, gila banyak aturan gua di rumah, bokap gua begini nyokap gua begini, gua jadi street apa gini gua pang apa segala macam. Terus gua bilang kalau gua pribadi lu bukan rebel bro gitu. Terus apa bang? Doraka. Ya gua pribadi mah gitu aja. Iya benar, karena itu orang tua ya. Maaf gitu, bukan bawa ke ranah agama. Di pemahaman gua sebagai orang Islam kasarnya, jangan lu lawan orang tua, itu titik. Benar, sampai sekarang gua, karena gua ngomong gini, gua orang yang nggak punya, ya udah nggak punya ibu bapak gitu kan, nggak punya orang tua, jadi gua kasih tahu ke lu, bakalan lu ntar nyesel. Jadi kalau lu bilang lu rebel keluar dari rumah, lu ngelawan nyokap begini bokap begini apa segala macam, lu doraka itu kan rebel. Rebel ini lu jadiin ngedompleng bawa biar lu kelihatan pang aja gitu loh, jangan lah, cari pembenaran. Sedangkan lu di sini ranahnya kasarnya, maaf lu punya keyakinan gitu, lu nggak ngibarin bahwa lu nggak punya keyakinan segala macam gitu ya. Yang pasti kalau ngobrol sama aneh nasihatinnya, janganlah kasar rebel ini dibawa ke ranah yang sebenarnya lu doraka gitu. Harusnya lu bener-bener nemenin emak sama bapak lu di rumah. Emang gak salah lu sama bapak lu di rumah, lu nggak bisa ngepang, benar. kasarnya gitu ya, tetap masih bisa ngepang. Malahan gua pribadi gua acungin 2 jempol buat lu kasarnya. Kalau apa, kalau lu pang yang sayang sama orang tua, beneran. Kalau gua pribadi mah balik lagi, kalau kenapa bang lu bisa kayak begini, bisa gua tarik lagi sama gua, ya gua punya keyakinan bro, keyakinan gua yang ngajarin gitu. Malu baru bapak lu, nggak ada temen apa segala macam kan, kayak begitu. Untuk dibilang apa, pas ke temen pun untuk dibilang apa, gua paling street banget. Ya bingung gua gitu. Kocak lah ya. Iya, jadi itu aja, itu sebenarnya nasihat, bukan yang menghina begini juga, nasihat doang gitu loh. Nah, menarik tuh bang, tadi lo cerita banyak. Tapi gue pengen balik lagi ke Bestial nih. Dulu Bestial juga pernah masa jayanya lah ya, ibaratnya 2000, mungkin 2008, 9, 10 waktu zaman gue akhir SMP, SMA tuh. Itu lo pernah di masa apa ya? Ya puncak lah, masa emas. Itu apa sih yang lo rasakan gitu pas lagi lo jadi superstar? Caur bro. Caur gimana tuh? Tapi emang ya ini mah belakang ya. Maksudnya pas saat itu apa yang gue